نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa contoh ayat dalam Al-Quran yang mengumpulkan padanya dua ghain dan tidak dipisah dengan lafaz apapun? Abdul Razak. Wa may yabtaghi ghairal Islam. Ya. Apa contoh dalam Al-Qur'an ayat yang dimulai dengan huruf dha? Belakang. Huruf dha dalam Al-Qur'an. Yazid. Aman. La'allahu yarji'un. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-muallif arba'u ayatin fil Qur'ani ubtudi'at bi harfi shin. Ada 4 ayat dalam Al-Qur'an yang dimulai dengan huruf shin. Ada 4 ayat dalam Al-Qur'an yang dimulai dengan huruf shin. Qaulullah subhanahu wa ta'ala, yaitu qauluhu ta'ala syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang kedua, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. La ilaha illa wal azizul hakim, gitu ya ayatnya. Kemudian wa qauluhu ta'ala syakiron li an'umihi jtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Kemudian syara'a lakum minad dini ma wassa bihi nuhau. Kemudian setelahnya walladzi auhayna ilaika wa ma auhayna bihi ila Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu bi. Ya, seperti itu. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan. Allah syariatkan kepada kalian dari agama ini sesuatu yang telah Allah wasiatkan kepada Nuh. Berarti Nuh adalah rasul yang pertama. Ada 4 ayat tadi. Syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an. Kemudian syahidallahu annahu la ilaha illahu. Kemudian syakiran li an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Kemudian syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan. Ya. Kemudian yang setelahnya banyak, itu 10 ayat. Ya. Asyru ayatin minal Qur'an ubtudi'at biqaulihi subhanahu wa ta'ala wa minan nas. Ada 10 ayat dalam Al-Qur'an yang dimulai dengan lafaz wa minan nas. Qauluhu ta'ala wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa qaulullahi ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Wa qauluhu ta'ala
wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Wa qawluhu ta'ala wa minan nasi man yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wa qawluhu ta'ala wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Wa qawluhu ta'ala wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudaw wala kitabim munir. Wa qawluhu ta'ala wa minan nasi man ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Wa qawluhu ta'ala wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah wa la in jaa'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'a'lam bima fi suduril alamin. Wa qaulullahi ta'ala wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Wa qaulullahi subhanahu wa ta'ala wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuh kadzalika innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Jelas? Ada 10 ayat tadi. Kemudian ayatani fil Qur'anil Karim dzukira fi kulli wahidin minhuma jami'u hurufil hija. Masya Allah, ini antum hafalkan. Ada 2 ayat dalam Al-Quran yang disebutkan masing-masingnya tadi ada seluruh huruf hijaiyah. Jadi alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha sampai apa itu? Ya, hamzah, ya sampai ada 28 ya. 28 huruf. Ada 28 huruf itu terkumpul dalam Al-Quran. Ada di 2 ayat dalam Al-Quran. Yang pertama surat Muhammad, surat Al-Fath. Muhammadun Rasulullah, ya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqi, dan seterusnya. Surat Muhammad. Cukuplah itu ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Lengkap kayaknya ya. Dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqi yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Intinya ayat ini semua huruf hijaiyah ada di situ. Ada 2 ayat. Ayat yang kedua apa? Qauluhu ta'ala thumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur. Ini dalam Ali Imran. Jelas? Kemudian ayatun fil Quran jama'at lafdzul jalala marratain wa lam yufsal bainahuma fasilun. Ada 2 ayat dalam Al-Quran
ada 2 ayat dalam Al-Quran yang mengumpulkan lafzul jalalah 2 kali. Tidak dipisah antara keduanya dengan pemisah. Qauluhu ta'ala, wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah Allahu a'lamu haitsu yuj'alu risalatah. Pada lafaz itu tadi ya. Wa idza ja'atuhum ayatun, kalau datang kepada mereka satu ayat, qalu lan nu'mina, kami tidak mau beriman, hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah, sampai kami diberi seperti apa yang diberikan kepada para utusan Allah tersebut. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengerti di mana nanti Allah meletakkan risalahnya. Sayusibul ladzina ajramu sagharun indallahi wa 'adzabun syadid bima kanu yamkurun. Nanti orang-orang mujrimun akan mendapatkan saghar. Apa saghar? Kerendahan, kehinaan di sisi Allah, wa 'adzabun syadid, dan mereka akan mendapatkan apa? 'Adzabun syadid bima kanu yamkurun, dengan sebab makar mereka sendiri. Wadah. Jadi pada lafaz hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Kemudian ayatun fil Quran jama'at 23 kafan. Ayat dalam Al-Quran yang mengumpulkan ada total kaf sebanyak 23. Wahia ayatud dain min suratil Baqarah. Ayatud dain dalam surah Al-Baqarah antum hitung ada 23 kaf. Udah hitung belum? Antum udah hitung? Ustaz Abdurrahman Sirait? Belum? Coba antum tes hitung. Ya. Bagus ini kitab. Antum kalau hafal ini luar biasa antum. Adi Hidayat kedua antum bisa kalah Adi Hidayat itu. Adi Hidayat kan cuma dia pojok ini, pojok itu dia. Jangan-jangan dia juga udah hafal juga ini. Ini antum yang hafal Al-Quran, kalau antum udah hafal ini, itu luar biasa antum. Iya enggak? Ya, sarana yang antum sudah hafal Al-Quran ini jadikan buku bacaan antum. Ya. Ayatun fil Quran jama'at dzikrul jannah marratain. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang mengumpulkan penyebutan surga 2 kali. Wahia qauluhu ta'ala, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannah humul faizun. Penyebutan surga ada 2 kali dalam satu ayat. Dalam Al-Quran itu cuma ada satu ayat aja. Surat Al-Hasyr ayat ke-20. Ya. Ayatani fil Quran ibtada'ata biharfil ghain. 2 ayat dalam Al-Quran yang dimulai dengan huruf ghain. Yang pertama Ar-Rum. Ghulibatir Rum, ghulibatir Rum, ghulibat. Yang kedua Ghafir. Ghafiriz dzanbi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Jelas? Kemudian salasu ayatin fil Quran mutawaliyat. Fil ula minhum raddun 'alal musyabbiha wa fis tsaniyah raddun 'alal jabriyah wa fis tsalitsah raddun 'alal murji'ah. Ada satu ayat dalam Al-Quran, atau ada 3 ayat dalam Al-Quran berurutan. Ayat pertama bantah musyabbiha, ayat kedua bantah jabriyah, ayat ketiga bantah murji'ah. Apa itu? Wahya qauluhu ta'ala, idh nusawwikum birabbil alamin wa ma adallana illa al-mujrimun fama lana min syafi'in. Kata mereka, idh nusawwikum birabbil alamin. Apa sebelumnya? In kunna lafi dhalalim mubin. Ya enggak? Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Katanya penduduk neraka. Ya, sebelumnya lagi apa itu? Ya. Kata penduduk neraka, tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Kami dulu, bahasanya kunna. Ya. Bahasanya kunna, dulu. Dulu kami
la fi dhalalim mubin. Lihat, dia mengatakan tallahi, sungguh demi Allah. Taukid bukan? Taukid dengan qasam, sumpah dengan qasam. Sungguh demi Allah. In kunna la fi dhalalim mubin. La fi dhalalim mubin. Gunakan in yang ditakhfif. Ya, mana taukid juga. In kunna la fi dhalalim mubin. La fi dhalalim mubin. Lamu taukid, lam muzakhlaqah. Sehingga dalam ayat tersebut ada 3 taukid yang zahir, yang bagi anak pribadi. La fi dhalalim mubin, dhalalim mubin. Bisa juga dimasukkan taukid fi dhalalim mubin. Ya. Nakirah, kemudian sebelumnya ada fi. Anak agak lupa sama-samar istilahnya. Jar majrur, ya. Agak samar. Intinya itu digolongkan taukid juga. Sama seperti wal asri innal insana lafi khusrin. Lafi khusrin. Lamu taukid, lamu zahlaqah itu bermakna taukid. Nah, lafaz fi khusrin nakirah yang didahului oleh fi, huruf jar itu, jar majrur itu juga bermakna taukid. Ya, seperti itu. Sehingga bisa 3 atau 4 taukid di situ. Tallahi in kunna la fi dhalalim mubin. Apa menyebabkan mereka sesat? Kenapa mereka sesat? Id nusawwikum bi rabbil alamin. Karena kami menyerupakan kalian dengan Rabbul alamin. Kalian makhluk, kami setarakan dengan Rabbul alamin. Bantahan terhadap siapa? Musyabbihah. Qauluhu subhanahu wa ta'ala idh nusawwikum bi rabbil alamin fiha raddun 'alal musyabbihah. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala wa ma adallana illa al mujrimun fiha raddun 'alal jabriyah. Ketika mereka mengatakan tidaklah menyesatkan kami illa al mujrimun, kecuali orang-orang yang mujrimun. Difahami? Dari sisi mana bantahan terhadap jabriyah? Kalau yang pertama id nusawwikum bi rabbil alamin, bantahan untuk musyabbihah. Kenapa? Tindakan tasybih merupakan sifatnya siapa? Sifatnya ahlun nar, suka mentasybih Allah Subhanahu wa taala, mentasybih, menyetarakan makhluk dengan Allah Azza wa Jalla, yaitu tasybihul makhluk bil khaliq. Yang kedua bantahan terhadap jabriyah. Apa keyakinan jabriyah? Manusia itu tidak punya iradah, ya enggak? Tidak punya iradah, tidak punya kehendak. Itu katanya Jabriyah. Wa ma adallana illal mujrimun. Dari sisi mana bantahannya? Tidaklah menyesatkan kami ini kecuali orang-orang yang mujrimun. Wa ma adallana illal mujrimun. Tidaklah menyesatkan kami ini, tidaklah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang mujrim. Berarti ada yang menyesatkan, siapa? Orang-orang mujrimun. Dari sisi mana bantahan terhadap Jabriyah? Wa ma adallana. Apa sisi bantahannya apa? Penjelasannya gimana? Apa keyakinan Jabriyah? Jabriyah itu keyakinannya. Apa keyakinan Jabriyah? Antum harus tahu dulu keyakinan Jabriyah apa? Manusia tidak punya kehendak. Allah yang mengaturnya. Nah, gimana sisi bantahannya? Apa? Dari mana sisi bantahan ayat ini tadi?
Wa ma adallana. Iya, gimana penjelasannya? Tidak ada yang menyesatkan kami. Itu menunjukkan itu menunjukkan bahwasanya tidak ada yang menyesatkan dia, itu berarti dia tidak ada yang Apa jawabannya? Ada yang tahu? Faiz, apa jawabannya? Dia bilang gini, tidaklah yang menyesatkan kami ini kecuali orang-orang mujrimun. Mereka yang menyesatkan. Terus? Kan keyakinan Jabariyah itu gini, bahwasannya makhluk tidak punya iradah. Ya? Semua yang mengendalikan adalah Allah Azza wa Jalla. Nah, dari sisi mana ayat ini bantahannya? wa ma'adolana. Iya, betul loh, ma'adolana. Kira-kira penjelasannya gimana? Masih belum tepat nih. Anda paham? Keyakinan Jabariyah mengatakan manusia itu ya ibarat raisyah, bulu fi mahabbiri, yang dihembuskan oleh angin kanan kiri. Kita hidup ini dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya kehendak, tidak punya iradah. Allah lah yang membuat kita sesat. Allah lah yang memberikan hidayah. Allah lah yang begini dan begini. Gitu loh. Nah, ayat ini bantahannya. Latihan. Kalau nggak dilatih, diasah otaknya, antum suka salah paham. Ustaz Abdurrahman Sirait bisa jawab. Betul, dah. Itu jawaban yang tepat. Nah, gampang kan? Jabariyah itu bilang mereka tidak punya iradah. Makhluk tidak punya iradah. Iradah itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala semata. Loh, ini buktinya. Mereka disesatkan. Siapa yang disesatkan? Makhluk. Berarti makhluk yang disesatkan itu punya iradah toh? Ya benar? Dia bilang, tidaklah yang menyesatkan kami ini kecuali orang-orang mujrim. Ya enggak? Berarti orang-orang mujrim itu kan punya iradah, menyesatkan mereka. Jelas? Menunjukkan ada penetapan iradah pada orang mujrim. Nyambung? Antum tadi agak mirip-mirip nih, cuman muter. Nah, itu perlu dilatih. Ya enggak? Seperti itu. Itu jawaban Ustaz Abdurrahman Sirait. Benar. Sekarang qauluhu ta'ala, makanya antum belajar yang seperti ini itu melatih otak berpikir. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i dan para ulama yang lainnya bilang orang yang belajar ilmu nahwu itu akan cerdas, dia berpikir. Kan otak kita biasa diajak berpikir. Nah, antum yang rajin belajar ilmu nahwu, nanti main raja-rajaan itu tadi cepet dia. Ya enggak? Karena dia udah biasa mikir, makan. Tapi kalau enggak biasa mikir, gimana mau mikir dia? Itu Rifki kasih umpan, enggak dimakan sama dia. Ya Rifki. Nanti biasakan mikir Rifki. Kemudian qauluhu ta'ala, fama lana min syafi'in, kami tidak memiliki pemberi syafaat. Kata penduduk neraka, kami tidak punya pemberi syafaat. Fiha raddun 'alal murji'ah. Ayat ini merupakan bantahan terhadap murji'ah. Apa pemahaman murji'ah? Ada yang tahu? Murji'ah itu tidak menggolongkan
amalan bagian daripada iman. Paham? Ya. Tidak menggolongkan amalan bagian daripada iman. Itu namanya Murji'ah. Sehingga mereka mengatakan apa? Iman itu tidak akan berpengaruh, ya, la yadurru ma'al imani dzanbun. Jadi kalau sudah beriman, ya ada dosa juga tidak ada pengaruh, gitu loh. Iman itu tidak akan stabil terus, gitu loh. Faham? Nah, ayat ini dari sisi mana? Fama lana min syafi'in. Kami tidak memiliki pemberi syafaat. Sedangkan Murji'ah punya pemahaman, Murji'ah apa? Iman itu stabil, tidak bertambah, tidak berkurang. Ya enggak? Nah, jawabannya, jadi keyakinan Murji'ah, mereka mengatakan iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Jadi kalau sudah beriman di hati, tidak butuh lagi amalan, ya pokoknya stabil terus, tidak akan hilang sama sekali. Itu keyakinan Murji'ah. Dibantah dengan ayat ini. Ayat ini menyebutkan ucapan orang-orang yang masuk neraka. Mereka mengatakan fama lana min syafi'in. Kami tidak memiliki pemberi syafaat, tidak memiliki penolong. Difahami? Nah, ini bantahan terhadap Murji'ah dari sisi kalau seandainya, ya, benar keyakinan mereka tersebut, ya, keyakinan mereka benar bahwasanya iman itu tidak, kalau sudah beriman, ya sudah, tidak mungkin mereka ngomong seperti ini, ya toh? Ngapain antum ngarap-ngarap minta penolong? Katanya antum tidak masalah kalau sudah beriman. Difahami? Kalau sudah beriman nggak berpengaruh. Kalau sudah kufur tidak akan manfaat lagi keimanan. Toh buktinya fama lana min syafi'in. Kami tidak memiliki penolong. Berarti menetapkan adanya syafaat, penolong. Ya benar? Apa keyakinan Murji'ah? Murji'ah kan punya keyakinan, dia orang kalau sudah masuk neraka tidak akan keluar lagi, ya enggak? Kalau sudah kafir, sudah berkurang imannya, tidak akan manfaat lagi. Kalau sudah kufur, tidak akan manfaat lagi keimanannya. Seperti itu tadi. Kalau sudah beriman, tidak akan manfaat lagi, nggak akan berpengaruh kekufurannya. Tapi ternyata dia ngomong seperti ini, berarti dia menetapkan adanya syafaat. Difahami? Ya, butuh dengan amalan. Faham? Faham? Amalan itu kan diantara sebab amalan itu merupakan syafaat seseorang kan? Ya benar. Amal soleh itu kan bisa memberikan syafaat. Ya benar. Ya benar. Apa contohnya amal soleh bisa menjadi syafaat? Al-Quranul Karim dan yang semisalnya. Difahami? Jelas? Sisi penetapannya? Jelas Ustaz Syarif? Ya? Kan Murji'ah kan bilang kalau sudah beriman tidak berpengaruh kekufuran. Kalau sudah kufur tidak akan berpengaruh keimanan. Jadi mereka tidak menganggap suatu amalan bagian dari iman. Toh?
Ternyata penduduk neraka mengatakan, kami tidak punya yang bisa memberikan syafaat. Berarti mereka butuh pada saat ini ada yang bisa memberikan syafaat. Jawabannya, loh, kalian kan ngomong tidak butuh. Ternyata sekarang pas setelah masuk neraka butuh kalian dengan amalan. Makanya dulu disuruh ngaji, rajin-rajin baca Al-Quran. Antum bilang nggak pengaruh, ya enggak? Udah dibilang, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran itu amal soleh. Kata antum nggak usah lah, yang penting udah beriman, nggak perlu kita baca Al-Quran. Sekarang antum bilang nggak ada yang mau nolong kami, ya itu makanya disuruh baca Al-Quran kemarin itu tadi. Itu contoh kan bacaan Al-Quran, dan banyak amalan yang lain kan, seperti disebutkan dalam hadis, puasa bisa memberikan syafaat, ya benar, dan yang semisalnya. Wallahu ta'ala. Naktafi bihadzal qadar.